All right. Are you all awake Baik. after lunch? Apakah kalian semua sudah cukup bangun setelah makan siang? So maybe quickly stand up. Everybody stand up. Boleh setiap orang kita semuanya bisa berdiri. Please face that wall. Oke, menghadap ke sisi sana, ke Everybody tembok facing sana. that wall. Make sure that you are standing at someone. You cannot be alone. Don't stand Dan alone. pastikan kalian berdiri semuanya menghadap ke sisi sana. Tidak ada satupun yang sendirian. All right. So now you put your hands on the shoulders of the one next in front of you. Dan bisa letakkan tangan Anda ke teman yang di depannya. And for 1 minute, give that person the best massage you can. Dan Yeah. selama 1 menit silakan berikan pijatan terbaik untuk temannya, ya. Untuk perempuan, laki-laki silakan ya. Keep going. Atur Keep masing-masing. going. Keep going. Silakan teruskan. Your turn is coming. Ya, giliran kamu akan sebentar lagi. If you do a bad job, you're gonna get a bad job. Jauh bisa kamu melakukan ya, oke, lakukan chop. Ya, aduh. Oke. Alright, turn around. Oke, berbalik. Silakan berbalik. Ya. Lakukan yang sama dengan yang sudah dilakukan teman kalian. Alright, I think we're ready. Can I have your seats? Thank you. Oke. Saya rasa kita sudah siap, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. So, just a warning. Jadi peringatan sedikit ya. If I see anybody sleeping, Jika saya melihat ada satupun ada yang tidur, I will call you out aku akan memanggil kalian ke depan and we will do push-ups. dan kita akan melakukan push up di depan ya. If you're a male, we do 50. Oke. Kita If you're female, 10. oke. Jika female kita akan how many for females? 10. Oh, 10 only. Oke. Okay. So, now we're gonna go into the next session, which is called Mother and Father Wounds. Jadi kita akan lanjut ke sesi berikutnya yang kita sebut dengan luka ayah dan ibu. So in the first 2 sessions, what Kasi did is he was explaining the crisis. Jadi 2 sesi yang pertama itu Kasih menjelaskan tentang krisis yang sedang dihadapi. And he was showing us the impact on the children's lives because of fatherlessness. Dan dia menunjukkan apa yang menjadi dampak dari di kehidupan anak kita ketika tidak ada ketiadaan bapa di dalam kehidupan mereka. But he was also pulling us into the crisis so that we say, but we want to be part of the solution. Dan itu juga menarik kita kembali ketika untuk mengalami krisis yang sama ketika kita ingin menjadi bagian dari solusi masalah tersebut. So in the last session, we did the seasons of impact. Dan di sesi terakhir kita melihat dampak-dampak dari setiap season, setiap musim For 2 reasons. untuk 2 alasan. To show you as a parent how you should engage with your children. Dan untuk menunjukkan kepada Anda sebagai orang tua bagaimana Anda harus mendekatkan diri dengan anak Anda. But also to show you as a parent where you are missing the mark. Dan menunjukkan juga Anda sebagai orang tua bagaimana Anda sebenarnya miss atau kehilangan arah tersebut. Because if we keep on missing the mark, we are creating fatherlessness. Dan sebenarnya ketika kita tetap kehilangan dari arah tersebut, maka kita akan tetap ada dalam proses ketiadaan Bapa itu. Fatherless. So in this session, we will look at your personal life, not the life of your children, but your own life. Dan sesi ini kita akan melihat bukan kehidupan dari anak-anak kalian, tapi personal kehidupan pribadi kalian. And how you have grown up in your parents' house. Dan kalian sudah bertumbuh di rumah dari orang tua kalian. And to find out what areas of impact that you miss as a young child. Dan kita akan melihat area mana dari kehidupan kalian yang kalian miss atau kalian kehilangan arah ketika saat kalian sedang masih anak-anak. See, because we were brought up in homes and our parents did their very best. Dan ketika kita datang dari rumah kita kembali, dari rumah di orang tua kita masing-masing. But even with their best efforts, they made mistakes. Walaupun di orang tua kita sudah berusaha yang terbaik, tapi dia mungkin juga melakukan kesalahan. And whether you want to believe it or not, those mistakes, those times that they missed the right thing, created wounds in your own hearts. Dan kamu sadar atau tidak bahwa kesalahan yang orang tua kita lakukan itu mungkin saja membuat luka di hati kita. If we keep on ignoring the woundedness in our own hearts, Jika kita tetap menolak luka yang terjadi di hati kita,
we will just duplicate more of the same in our children's lives. Dan kita hanya akan tetap menduplikasi hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. So we have to stop for a moment, Dan kita harus berhenti sejenak ask the right questions, dan bertanya pertanyaan yang tepat, search our own hearts, menyelidiki hati kita, and see what healing we need so that we can be whole human beings. dan kita harus melihat kesembuhan apa yang harus kita butuhkan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Because the whole story is a generational story. Karena cerita kita adalah cerita generasi ke generasi. Grandparents, parents, children, Kakek, grandchildren. orang tua, anak cucu. And we just keep on duplicating and duplicating and Dan kita duplicating the tetap same. menduplikasi hal yang sama. But somewhere, someone needs to stop. Tapi seseorang harus menghentikan semua ini. Say, I do not want to carry on like my generation did. Dan saya tidak mau mengambil tanggung jawab seperti generasi saya sebelumnya. I want to stop all the wrong things Mas, saya mau menghentikan semuanya and create a better future with more hope for my children. dan menciptakan sesuatu yang masa depan yang lebih baik untuk anak-anak saya. It will never happen if you do not heal your own heart through God's grace. Dan ini tidak akan terjadi jika Anda tidak mengarahkan hati Anda sesuai dengan kemurahan Tuhan. They say all emotions buried alive, Dan dikatakan bahwa semua emosi yang tetap, it will stay alive. If you bury it alive, Ya, it will stay alive. jika kamu tetap gumurkan itu, maka itu tetap akan ada di situ. You can never ignore your own heart. Kamu tidak bisa menolak hati kamu yang sendiri. Because somewhere along the journey, it will just come back. Karena The emotion will just come back. karena perasaan tersebut itu hanya akan kembali lagi. And you won't ask for it, it will just be there. Dan kamu tidak akan bertanya tentang hal tersebut jika itu tetap ada di situ. And many times it's while you're disciplining your child or while you're busy with your children and you create hurt in their hearts. Dan ketika kamu sibuk dengan anak kamu, sibuk dengan dirimu sendiri dan tidak neglect your own child, tidak menolak anakmu, maka hanya akan menimbulkan luka kepada anakmu sendiri. So to do that, we have to ask a few questions. Dan untuk melakukan hal tersebut kita perlu bertanya beberapa hal. So for a few minutes, I want you to look at the questions on the board. Dan saya ingin Anda beberapa saat ke depan melihat beberapa pertanyaan di slide. We do not have enough time to do the whole exercise, but I want to take your mind somewhere that you're not always prepared to go. Ya, kita tidak punya cukup waktu, tapi saya ingin membawa Anda untuk berpikir pada hal yang mungkin kalian belum pernah So lakukan. it will be questions about your own mother and your own father. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai ibu dan ayah Anda sendiri. It will make you think back on how things were when you were in your own home. Nah, ini akan membawa kalian kembali kepada hal-hal apa yang mungkin terjadi pada saat Anda muda. So while you answer these questions in your mind, think about what we just taught you in the previous session about seasons. Jika Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di slide, maka Anda juga bisa sambil berpikir tentang apa yang sudah dibahas di sesi-sesi sebelumnya. Think about everything that you missed, even though your mom and dad tried their best. Nah, coba pikirkan apa yang mungkin kalian miss, sekalipun orang tua kalian sudah melakukan yang terbaik yang mereka Remember, lakukan. when we try to find the hurts, we are not judging our parents, we are discerning our history. Ketika kita mencoba untuk menemukan kesakitan ada di mana itu bukan berarti kita menjudge atau menghakimi apa yang sudah dilakukan orang tua kita. So I'll give you 5 minutes or so. First 3 questions already on the board. Dan silakan 5 menit ke depan ada 3 pertanyaan yang sudah ada di slide. It's already in front, but boleh dimunculkan di sini? Multimedia boleh dibantu ya, dimunculkan juga di depan sini. Thank you. Okay. Okay, there it is. So please read the questions. I'll give you a few minutes. Think about it because I want your mind in that space. Oke, silakan bacakan kembali pertanyaan-pertanyaan ini dan coba pikirkan pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan ya teman-teman. You can go ahead and read some of the Oke. questions for them. Yang pertama, apakah ibu saya mendukung ayah saya dalam perannya sebagai kepala rumah tangga? Yang kedua, suasana yang ibu saya ciptakan di rumah itu seperti apa ya? Ini sambil flashback ke masa kecil teman-teman ya. Yang ketiga, apakah ibu saya memberikan keintiman di rumah kami? Apakah mata ibu saya selalu lembut? Apakah
ibu saya selalu mendengarkan jika saya kesal atau terluka? Dan bisakah saya memberitahu ibu saya apa saja? Oke, silakan renungkan 5 menit ke depan. So when you're done, put up your hand. Jika sudah selesai, boleh angkat tangan. And if all the hands are up, we will go to the next slide. Dan jika semua angkat tangan sudah terangkat, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Boleh yang sudah selesai, boleh angkat tangan biar bisa tahu apakah sudah selesai atau belum. Just keep it up. We want to see if there's so people Oke, busy. boleh tetap diangkat Sudah. tangannya. Okay, the next one. Selanjutnya, ibuku mengafirmasiku dengan apa? Yang kelima, di bidang-bidang lain, apa dalam kehidupan Anda merasa bahwa ibu Anda itu sudah mengecewakan Anda? Dan yang keenam, apa yang Anda lihat dalam kehidupan Anda sebagai konsekuensi dari hari ini? Jadi apa yang sudah terjadi itu menjadi konsekuensi Anda saat ini. Ya, akibat dari masa lalu tersebut. Just give those questions a bit of thought. Yeah. And when you think you have a clear picture, you put up your hand. Dan jika Anda merasa sudah cukup mempunyai gambaran yang cukup jelas, silakan bisa angkat tangannya. If you are done, just keep up your hand. I want to see if the group is ready. Ya. Jika We sudah will selesai carry on. bisa tetap angkat tangannya supaya bisa melihat apakah sudah selesai semuanya atau belum. Okay, so the next set of questions will be, this is the dad, eh? Ya. Yeah, questions about dad, the atmosphere that dad created in the home with mom. Ya, jadi pertanyaan berikutnya ada tentang ayah, apa atmosfer seperti apa yang diciptakan oleh ayah di dalam rumah ya. And misalkan. also with the children, yes. Ya. Yang pertama, jika saya menggambarkan kondisi moral ayah saya akan mengatakan dia seperti apa. Yang kedua, ayah saya memberikan aspek identitas berikut kepada saya. Apa itu? Yang ketiga, suasana yang ayah saya ciptakan di rumah adalah apa? Dan yang keempat, ayah saya memberi saya afirmasi dengan apa? Okay, the next questions. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, saya izin bacakan. Yang kelima, hubungan ayah saya dengan ibu saya dapat digambarkan sebagai. Yang keenam, hubungan ayah saya dengan kami anak-anak itu dapat digambarkan seperti apa? Yang ketujuh, dalam hidup Anda, di bidang apakah Anda merasa bahwa ayah Anda itu sudah mengecewakan Anda? Dan yang kedelapan, apa yang Anda lihat dalam kehidupan Anda sebagai konsekuensi dari hal ini?
So before we carry on, please think about the presence of your father in the house. Boleh coba pikirkan sama-sama kehadiran dari ayah kalian di rumah. And then give your experience a mark out of 10. 10 being love and 0 being fear. Oke, dan silakan coba berikan nilai kepada kehadiran dari ayah kalian itu 10 untuk ketika Anda merasa Anda sangat dikasihi oleh ayah kalian, dan 0 untuk ketakutan. 0 is fear. Iya, ketakutan. 10 is love. Dikasihi 10, 0 itu ketakutan. Give a score. Boleh kasih nilainya, 0 sampai 10. Okay? And now think of your mother. Oke, sekarang pikirkan tentang ibu kalian. Give your mother a score. 0, fear, and 10, a lot of love. So 0, there was a lot of fear. 10, a lot of love. Silakan berikan nilai juga kepada ibu kalian. 0 untuk lebih banyak memberikan ketakutan, sedangkan 10 jika ibu kalian memberikan banyak kasih kepada kalian. So it is true that if we work with our parents, if we live in a house where our parents make mistakes, jadi benar-benar bahwa ketika di rumah orang tua kita pun melakukan kesalahan, we might miss certain building blocks. Kita mungkin saja membangun tembok, and the structure of our life is not strong, it's weak. Dan struktur dalam kehidupan kita itu tidak kuat sama sekali, bahkan lemah. As Kasi showed earlier, apa yang sudah ditunjukkan oleh Kasih sebelumnya, in certain areas or certain seasons of our life, we miss certain things and it will have an adverse effect on my development. Dan dalam serta musim-musim tertentu dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang perlu It will have an adverse effect on my development. Oh, itu akan memberikan pengaruh kepada perkembangan kita sendiri. So if you look at that, especially the first 2 years, we always focus on the first 2 years of intimacy. Dan selalu kita bicarakan bahwa selama 3 tahun awal itu kita membicarakan tentang namanya intimasi. If a child did not have enough intimacy, jika anak tidak memiliki intimasi yang cukup dengan orang tuanya, they will find it very difficult to be in good relationship when they're adults. Dan mereka akan merasa sangat sulit untuk membangun hubungan ketika mereka beranjak dewasa nanti. Many men cannot come close to their wives in conversation. Banyak pria-pria tidak bisa cukup dekat dengan istrinya saat melakukan percakapan. They cannot open their hearts before their wives. Mereka tidak cukup bisa membuka hatinya di hadapan istrinya. They cannot even cry. Mereka bahkan tidak bisa menangis. Because in the first 2 years there was no intimacy between mother and Karena son. di awal 2 tahun masa mereka itu mereka tidak punya intimasi dengan ibu mereka. Okay, so many of those wounds will have an effect not just on who you are but also on your marriage and the way you are the parent to your children. Dan banyak luka-luka yang kita alami sebelumnya itu bahkan tidak hanya mempengaruhi pernikahan kalian, tapi juga bagaimana Anda treat kepada anak-anak kalian juga. So you saw this one earlier, but I just want to quickly show you this again so that it's fresh in your mind. Saya hanya akan sedikit menunjukkan kembali supaya menyegarkan pikiran kita tentang ini. So no intimacy. Nah, tidak ada in the first 2 intimasi years. di 2 tahun awal. You feel rejected. Kamu akan merasa ditolak. Now you have an excessive need to be accepted. Kamu memiliki kebutuhan untuk merasa diterima. And you think you are what people think you are. Dan kamu berpikir seperti apa yang orang pikirkan tentang Anda. Those people can never say no. Dan orang-orang tersebut bahkan mengatakan tidak. To become the friend of everybody, they do what everybody else does. Dan untuk menjadi teman untuk setiap orang, maka mereka lakukan apa yang semua orang itu lakukan juga. And it's very dangerous. Dan itu sangat-sangat berbahaya. They are performers. Itu adalah menampilkan sesuatu ya, performers. Teenagers will fall into drugs because of that. Ya, remaja akan jatuh kepada narkoba hanya karena itu. The second season is that one between 3 and 5 years old. Dan musim selanjutnya adalah usia 3 sampai 5 tahun. So if mom and dad did not tell me I am good enough, I can do things. Dan jika ibu dan ayah tidak mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik, kamu tidak melakukan hal, tidak bisa melakukan sesuatu, I will never believe that I'm good enough. saya tidak akan pernah bisa percaya bahwa saya cukup baik. And I will want people to see that I'm good enough. Dan orang-orang tidak akan melihat saya cukup baik juga. So what do? I become an overperformer. Dan apa yang akan saya lakukan adalah saya menjadi orang yang berlebihan dalam menampilkan sesuatu. Those people think their identity is connected to what they are doing.
orang-orang tersebut berpikir bahwa identitas mereka itu tergantung dengan apa yang mereka lakukan. Oftentimes you find many of those people in academic circles. Seringkali kalian menemukan orang tersebut itu dalam sisi akademik. If I study my PhD and I become a professor in a subject, Jika saya menempuh studi saya S3 saya dan saya menjadi profesor dalam subjek tertentu, because this is my purpose in life and I want to better the world with what we research, karena ini adalah tujuan hidup saya ingin membuat dunia ini lebih baik dengan apa yang saya teliti. it is fine. Itu oke. But if I study 2 or 3 different PhDs Tapi kalau saya mempelajari 2 atau 3 studi S3 to show people that I'm clever, untuk menunjukkan orang bahwa saya cukup pintar, it is not okay. dan itu tidak baik. So we often joke about this one in our country. Dan kita suka ada sedikit candaan ya di negara kami. If you meet someone, you say hello, Jika kamu bertemu dengan orang, kamu katakan halo. who are you? Siapa kamu? So who are you? Who are you? No. You asking me. He doesn't know who he, yeah. I'm the child of God. You're a child of God. I'm Edberg. Okay, Edward. But what if this guy does not have a good identity and he wants to prove that he is exactly what he does? Dan ketika orang ini tidak memiliki identitas yang cukup dan dia ingin membuktikan siapa dia, So you ask me now, who am I? dan saya bertanya, who are you? So I am Dr. Professor, Pastor Storm. Oke, saya itu adalah profesor, doktor, pastor. Sudah, selesai. You see, some people become their title Ya, orang-orang menjadi titelnya mereka, gelarnya mereka. because otherwise I think they're not good enough. Karena mereka pikir bahwa di sisi lain mereka tidak cukup baik. So if you live in any context Dia hidup di dalam konteks tertentu and people demand titles, dan orang-orang bergantung dengan gelar, it is not a healthy area. dan itu bukan area yang sehat. You get the picture? Kalian dapat gambaran ini? So if you grow up and you have wounds because of the way your parents grew you or parented you, Dan jika kalian bertumbuh menjadi dewasa dan kalian memiliki luka gitu kan akibat apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kalian, you will always feel this hole in your body, this void, Ya, the kalian- emptiness. ya kalian akan selalu merasakan ada lubang di diri kalian, ada kekosongan. So let me give you 1 or 2 stories, and I want to call up Riet. She can help me in this. I want to start with the first story about my own life. Oke, satu cerita tentang hidupnya Vian. So one day I was doing training like this, Ya, satu hari saya melakukan pelatihan seperti ini. and while I trained, I saw a vision. Dan ketika saya melakukan pelatihan, saya melihat sebuah penglihatan. I saw a young boy, probably 2 years old, Saya melihat seorang anak kecil itu kurang lebih sekitar 2 tahun standing at a window, dan berdiri di depan jendela staring outside, melihat keluar, and I saw a car driving off. dan saya melihat mobil yang sedang berjalan. When I saw that picture, Ketika saya melihat gambar tersebut, my heart was so sore. hati saya sangat sedih. I actually started crying. Saya mulai menangis. So I asked one of my team members to come and present. Dan saya minta salah satu anggota tim untuk datang. I ran out to the toilet, Dan saya the lari ke toilet. restroom, and I was just sitting there crying, saying, God, what is this picture? Dan saya duduk di situ dan menangis dan bertanya, Tuhan, apa maksud dari gambar tersebut? So the Holy Spirit showed me that was my mother driving off, and I was alone at home. Dan saya Roh Kudus menunjukkan pada saya bahwa itu adalah ibu saya yang sedang berjalan menyetir dan saya sendirian di rumah. I went back home and I asked my mom, Mommy, I saw this picture, is this true? Dan saya kembali ke rumah, saya bertanyakan kepada ibu saya, Mama, apakah benar gambar tersebut? She said, yes, my son. Dan dia berkata, ya From anakku. the age of 3 months old, I had to work. Dan dalam usia sejak 3 you were- tahun, saya harus bekerja. So from 3 months to 2 years, I was alone at the house with a caretaker. Dan sejak 3 bulan sampai 2 tahun, saya harus ada sendirian di rumah. My mommy was not there. Dan mama saya tidak ada di sana. I also learned that my dad in that time was fighting in a war. Dan saat itu juga ayah saya tidak bisa ada di rumah karena harus berjuang di medan peperangan. Up in Africa, he wasn't even there on my birth. Dia bahkan tidak ada di sana di South Africa ketika saya lahir. And then I realized I suffer from a wound of intimacy. Dan saya sadar bahwa saya pun sedang menderita luka akan tidak adanya keintiman. Let me give you proof. Saya coba tunjukkan buktinya. When I was 18 years old, Saya 18 tahun. in a group of friends, I made a huge mistake.
Dan di dalam grup kelompok teman-teman saya melakukan sebuah kesalahan besar. I started using drugs. Saya mulai menggunakan narkoba. And for 5 years, I was a hardcore drug addict, Dan selama 5 tahun saya adalah pecandu narkoba a yang cukup berat. substance abuser. Substance abuser. Ya, pengguna pecandu narkoba. So my drug of choice was called ecstasy. Dan pilihan narkoba yang dipilih oleh Vian adalah ekstasi. So what is ecstasy? Apa itu ekstasi? Ecstasy is a tablet you take Ekstasi itu adalah tablet yang kamu ambil. that will mimic the feeling of love in your brain. Dia akan mengekspresikan perasaan yang kamu miliki di dalam otak kamu. So when you take ecstasy, you feel intimacy. Dan ketika kamu minum ekstasi, maka kamu akan merasakan intimasi itu. When you take ecstasy, you feel friendship. Ketika kamu minum ekstasi, kamu akan merasakan pertemanan. And then I realized, why did I take drugs? Dan saya sadar, kenapa ya saya meminum narkoba? Because there was this hole in my soul, this void in my body that I wanted to fill. Dan sebenarnya ada lubang yang besar di dalam diri saya gitu. I needed the love and intimacy of my mommy in the first 2 years. Dan saya rindu sekali intimasi dari mama saya. And now on 18 years of age, Dan di usia 18 tahun, I was taking drugs. saya menggunakan narkoba. You see how dangerous this is? Anda bisa melihat bahayanya di sana? There's more to the story. Ada banyak cerita dari hal. My dad became an alcoholic. Ayah saya menjadi pecandu alkohol. And he became abusive as an alcoholic. Dan dia menjadi menyalahgunakan alkohol. So when he had too much to drink, he would become an emotional abuser. Dia akan menjadi emotional abuser. Yeah, and he would raise his voice and scream. Dan dia akan bersuara dengan berteriak. And me and my sister will become very fearful. Sehingga saya dan kakak saya itu akan sangat-sangat takut. And my mom would step in and she would bring the calm and the peace. Dan ibu saya akan datang dan akan memberikan ketenangan. So because of a woundedness of an alcoholic dad, Karena luka yang saya alami karena ayah saya yang pecandu alkohol. I learned the following. If someone screams and loses their marbles, Dan ketika seorang pun berteriak, someone else needs to step in and bring the calm. nah seorang harus datang, masuk dan memberikan ketenangan tersebut. So bank that one. Now I want to ask Riet her story. Okay, so I grew up in a house with an older sister and a younger sister. I was the middle child, or I'm still the middle child. Oh, what's your wife name? I forgot. Riet. So difficult. Oke, jadi Riet adalah anak tengah yang memiliki older sister, kakak perempuan dan juga Younger sister. I was the middle Oke, child. anak adik perempuan juga. So if you are the middle child, you always feel like you have no voice. Dan jika Anda merasa sebagai anak tengah, Anda merasa selalu tidak memiliki hak untuk bersuara. You always have to talk loud Anda harus tetap bersuara secara kencang so that you can be heard. dan supaya Anda bisa didengarkan. And my mother was a counselor for many, many years. Dan ibu saya adalah seorang konselor untuk bertahun-tahun lamanya. She worked very long hours. Dia bekerja dengan berjam-jam. So I even had to, whatever I wanted to tell her, I had to keep to myself until the time was right and she was there available for me to Dan talk. ketika pun saya ingin menyampaikan sesuatu pada ibu, saya harus menyimpan dulu dalam diri saya itu sampai saya punya waktu yang tepat untuk saya bisa sampaikan kepada ibu saya. And all the people that she counseled was very important to her. Dan semua orang dia konseling itu sangat-sangat penting untuk dia. And she would often call them her spiritual children. Dan bahkan dia sebut orang-orang dia konseling itu sebagai anak-anak rohaninya dia. So I didn't feel good enough. Saya tidak merasa cukup baik. And being a teacher, Dan menjadi sebagai seorang guru, you have a good voice. kamu memiliki suara yang harus baik ya. You can talk loud. Kamu bisa bicara dengan cukup keras. I even had drama classes when I was young to teach me how to use my voice. Bahkan ini I forgot her name again. Right? Riyad. Bahkan Riyad pun sendiri memiliki saat itu punya kelas drama gitu yang bagaimana dia harus melatih suaranya untuk bisa berbicara dengan keras. Luckily, I don't have that wound anymore because of you forgetting my name all the time. Sorry. Riyad, okay. Sorry. Okay, so when I got upset with the children, I would talk louder like a teacher in the class. Dan ketika saya pun kecewa dengan anak murid saya, maka saya akan berbicara dengan sangat keras ketika saya mengajar. And I would see my dad. Dan si Vian pun akan melihat, oh itu ayah saya. And now I become my mother. I want to bring the peace. Dan saya menjadi ibu saya gitu, saya akan menenangkan semuanya. And I felt alone and I felt never heard and I felt that I'm not good enough for Vian. He's not taking my side of the story. He's always protecting the children.
Dan saya merasa bahwa saya selalu sendiri, saya merasa saya tidak dianggap oleh Vian. Dan dari sisi cerita selanjutnya adalah Vian akan selalu menjadi protektor atau pelindung untuk keluarga. Because I had a very good father. Very good, I sorry. had a very good dad. Oh ya, karena saya punya ayah yang sangat baik. No matter what happened, he always backed my mother. Apapun yang terjadi itu selalu balik kembali ke ibu saya. Even if she was wrong and we were right, he would come up for my mother. Ibu pun walaupun mereka salah dan kita yang benar, dia akan tetap kembali ke ibu saya. So that was not what I saw from Vian. Nah itu yang tidak saya lihat pada di Via, di And kehidupan we Via. would have so many fights about this one thing. Dan kita selalu punya banyak pertengkaran tentang satu hal ini. Anybody else suffering from the same in your house? Ada yang mengalami hal yang sama, menderita hal yang sama. It looks like they are angels visiting us. No. I can see the faces. Saya bisa melihat wajah-wajahnya. I look at the ladies. Saya lihat para perempuan-perempuan di sini. But the thing is, there's one more. So I would invite her for a night out at the restaurant. Dan saya mengajak Riet untuk satu keluar untuk ke restoran suatu And malam. we will have a great meal sitting together, and so we will have conversation. Dan kita duduk bersama, punya makanan yang enak, dan kita melakukan percakapan. And we will look each other straight in the eyes. Dan kita melihat satu sama lain, langsung menatap mata satu sama lain. But in the earlier years, I couldn't stare her in the eyes for longer than 10 seconds. Tapi di tahun-tahun awal, saya tidak bisa menandang mata Riet dengan lebih dari 10 detik. Because the intimacy was just too close. Karena keintiman itu tidak sedekat itu. I felt uncomfortable. Saya tidak merasa nyaman. I remember I used to ask him, why can you not look into my eyes? Saya ingat, saya bertanya kepada Vian, hey, kenapa kamu tidak menatap mata saya? Because I could see he feels uncomfortable if I look him straight in the eye and try to keep his eye contact. Karena saya bisa merasakan bagaimana Vian tidak merasa nyaman ketika saya melihat menatap matanya secara langsung. But you see now, after the father wounds and the mother wounds and a new understanding and healing, Dan setelah saya memahami tentang luka ayah, luka ibu, dan saya mengalami kesembuhan, I have the ability to stare her in the eyes until she becomes uncomfortable. dan saya sekarang punya kemampuan untuk memandang Riet di matanya langsung sampai bahkan dia yang tidak merasa nyaman kali ini. The reality is, Kenyataannya adalah father wounds and mother wounds is a very dangerous thing. luka ayah, luka ibu ada hal yang sangat berbahaya. And it's only when you find your healing that things will become better. Dan ketika kita bisa menemukan kesembuhan itu, hal tersebut akan menjadi lebih baik. There might be men in this room that say, but I still don't even feel like a man. Mungkin beberapa dari kita di sini merasa bahwa saya merasa tidak cukup sebagai laki-laki. Because my dad never told me I'm a man. Karena ayah saya tidak pernah mengatakan bahwa saya seorang laki-laki. There might be ladies sitting in this room that says, I don't feel beautiful. Bahkan ada perempuan di sini yang mungkin merasa bahwa saya tidak cukup cantik. Because my dad never said to me, I'm the most beautiful. Karena ayah saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah wanita tercantik. Now let me give you some advice. Izinkan saya memberikan saran. The root cause of all fear for men Akar permasalahan dari semua pria comes from the fear of being a failure before his loved ones. datang dari bagaimana rasa takut akan kegagalan. And the root cause of all fear for women Dan semua akar kesalahan dari semua wanita comes from a fear of physical appearance. adalah ketakutan akan penampilan fisik. Now, if a woman or a lady never heard from a dad that she was the most beautiful as she grew up, Dan ketika seorang wanita tidak pernah mendengar dari ayahnya bahwa hey, kamu adalah wanita tercantik, she will demand that from her husband. dan dia akan menuntut itu dari suaminya. She will never feel safe. Dia tidak akan pernah merasa cukup aman. She will get dressed in the morning, Dia akan Dress in the berpakaian morning. di pagi hari, put on this dress, look in the mirror, no, next dress, next dress, next dress. memakai pakaian itu, lihat di kaca, oke, tidak, pakaian selanjutnya, dan seterusnya. Because daddy never affirmed her. Karena dia tidak bisa menemukan dari, And now her husband never tells her that she's beautiful. dan suaminya tidak pernah mengatakan bahwa dia itu cantik. You see? It's a Kalian bisa dangerous lihat, thing. It plays out everywhere. So we want to help you today. dan kita ingin menolong Anda hari ini. And we don't have enough time, but we just want to give you some sort of condensed version or experience Nah, kita tidak punya cukup waktu, tapi kita hanya ingin memberikan kalian pengalaman of getting healing on your wounds. untuk bisa sembuh dari luka kalian. So I need to do a prayer because we need the Holy Spirit in this. Saya ingin melakukan berdoa karena ingin berdoa untuk Because kalian. I'm going to trust Holy Spirit
Karena saya akan percaya Roh Kudus. to touch your heart and show you, Dan untuk menjamah hati kalian dan untuk menunjukkan kepada to kalian. give your eyes for your own life, Untuk memberikan mata untuk hidup kalian sendiri. and show you where you need to forgive your mommy or your daddy Dan untuk menunjukkan kepada kalian bagian mana yang kalian harus ampuni dari because ayah of ataupun ibu something kalian. that you are still carrying in your heart. Karena ada sesuatu di dalam hati kalian tetap bawa. And maybe you are now parenting your children, Dan mungkin saat ini Anda sedang melakukan parenting atau parenting kepada anak kalian. and you are so fearful of the outcome of your children Dan kalian sangat takut apa yang hasilnya dari anak-anak kalian. because of how you and what you experience in your own house. Karena apa yang kamu alami di rumah kalian. Friends, that is not fair. Ya itu bukan ketakutan. It's not fair to you, Itu tidak adil untuk kamu. but it's also not fair to your children to Tapi itu- live and that under that expectation of fear. Dan itu juga tidak adil untuk anak-anak kalian. So we want to just show you how this works. Dan kita hanya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana ini bisa So bekerja. if you do the full training, we will take you through an exercise, a questionnaire, Kalau kita melakukan pelatihan penuh, kita akan ada pelatihan, ada beberapa pelatihan secara penuh. where you can choose certain experiences or things that are evident in your life. Ya, bagaimana kalian bisa memilih ada pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan kalian. And through the exercise, it will point a finger into a season of your life. Dan ketika dalam latihan-latihan itu bisa menunjukkan season atau musim tertentu dalam kehidupan kalian. So if that shows you into the first 6 years, you know the wound will probably come from a mother. Dan ketika tersebut menunjukkan, oh itu musim-musim terjadi saat Anda usia 0 sampai 6 tahun, maka itu luka dari ibu kalian. If it points to the next 6 years, it's probably something the father did or did not do. Dan ketika itu menunjukkan kepada musim yang terjadi saat Anda usia setelah 6 tahun, mungkin saja itu luka datang dari ayah kalian. So the exercise looks like this. This is all about mother wounds. Nah ini tentang luka dari ibu. It will take you through the roles of a mother, the things that a mother should do. Ini hal yang seharusnya ibu kalian harus lakukan. And you will just tick boxes if you experience this in your life. Dan silakan cukup mencentang, menandai jika Anda mengalami hal tersebut. I dalam will just kehidupan. quickly go through this, but this is the way you will go to see where the wound is. Dan ini adalah cara bagaimana Anda melihat luka yang terjadi dalam kehidupan kalian, tapi saya akan hanya cepat aja untuk memperlihatkan If ini. you want to do the proper exercise, make sure you get to a full training. Jika ini Anda ingin melakukan full secara penuh tes ini, maka Anda harus mengikuti training yang penuh, yang full ya. So we have all the roles of a mother and all the possibilities that you can tick. Ya, kita memiliki ada hal-hal yang mungkin saja Anda centang ya. But then also the roles of a father, and that you will get to know now in the next day or so. And you can tick the boxes to see where is the wound, what happened in my life. Ya, ini ya intinya Anda bisa menandai hal mana saja yang mungkin pernah terjadi dalam kehidupan Anda. But for today, I'm going to trust the Holy Spirit to show you something. Tapi hari ini saya akan percaya pada Roh Kudus bahwa akan menunjukkan sesuatu buat Anda. Just a moment or a season in your life. Ada momen atau musim dalam kehidupan Anda. That one thing that you know is difficult because of your childhood. You Ada know. satu hal yang mungkin sulit dalam kehidupan Anda karena masa kecil Anda. So let's just close our eyes and pray together. Dan silakan bisa tutup mata Anda dan sama-sama kita berdoa. Father God, Bapa di surga, we need you. kami butuh Engkau. Jesus, Yesus, please allow the Holy Spirit kami izinkan Roh Kudus to lead us now. untuk memimpin kami. Please open our eyes. Kami mohon buka mata Please kami. open our ears. Buka telinga kami. Please open our hearts Buka hati kami. for your whispering. Untuk untuk Roh Kudus bisa berbicara. Lord, please show us the picture Tunjukkan gambaran itu Tuhan. of the hurt in our hearts Kesakitan apa yang terjadi di hati kami from our childhood. saat masa kecil kami. Show us that one thing, Lord, Tunjukkan satu hal itu Tuhan that is so heavy in our hearts yang sangat berat di dalam hati kami. so that we can deal with this. Sehingga kami bisa mengusahakan hal tersebut. Holy Spirit, Roh Kudus, please show us now. tunjukkan kami saat ini. Please work in this building. Bekerja di dalam ruangan ini. Stir our hearts and our spirits. Stir, move our Yeah. hearts and our spirits. Bergeraklah Roh Kudus. Please connect us to our childhood Tolong hubungkan kami dengan masa-masa kecil kami. and give us a handle on that one thing. Dan berikan kami tangan untuk bisa memegang satu hal tersebut. Thank you, Lord, that you are now so faithful Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sangat setia to show all of us the picture untuk menunjukkan setiap kami gambaran tersebut. or bring to remembrance Untuk membawa kami untuk mengingat kembali that moment, momen-momen masa-masa that tersebut. thing
hal tersebut. The words spoken by dad or mom. Kata-kata yang mungkin disampaikan oleh ayah atau ibu kami. The lack of support at the sports field. Ketidakadaan dukungan yang diberikan oleh orang tua The kami. lack of approval on your life. Tidak ada penerimaan dalam kehidupan kami. The experience of all these high expectations and you could never reach them. Pengalaman mungkin tingginya harapan ekspektasi yang diberikan sehingga kami tidak bisa mencapainya. Maybe an experience that you were not good enough for your mom or your dad. Mungkin pengalaman di mana kami tidak cukup baik untuk ayah ataupun ibu kami. Maybe an experience that you could only buy your love. Only if you achieve you will experience love. Atau mungkin kasih yang kami alami ketika kami mencapai sesuatu. Lord, just show us. Tuhan tunjukkan. Because today Karena hari ini we want to start the healing process. kami ingin memulai proses kesembuhan tersebut. For us in this building, Untuk kami semua di ruangan ini. but more for the next generation. Namun lebih daripada itu untuk generasi selanjutnya. Our children need our healing Generasi selanjutnya anak-anak kami membutuhkan kesembuhan kami. before they can reach their own healing Sebelum mereka bisa mencapai kesembuhan mereka and sendiri. potential. Mereka potensial mereka. Amen. Amin. So how do we go about this? Bagaimana kita akan lanjutkan tentang hal ini? So I'll give you a quick process and it works like this. First of all, 4 steps Ada 4 langkah. that you can just note down. Kalian bisa langsung tuliskan saja. So the 4 steps is you always start with you have to own the wound. You have to come to terms with what happened to you. Yang pertama kita harus memiliki luka itu. Kita harus tahu apa yang terjadi di dirimu sendiri. Because mostly we will just ignore the hurts in our lives. Karena biasanya kita hanya sekedar menolak gitu kan. We will Apa yang sudah terjadi. we just toughen up and we just carry on. Kita hanya saja maju melangkah gitu. Someone in the community will just say, man, get over yourself and carry on. So, orang-orang mungkin mengatakan, hey, oke, langsung melangkah saja ke depan. Even pastors, what they do is they quote the scripture, Bahkan pastor-pastor mengatakan bahwa mereka menyebut di firman Tuhan, they do a quick prayer, ayo mari kita lakukan doa. and they want you just to carry on. Dan mereka hanya suruh kita untuk, oke, lanjutkan kehidupan, maju. And it's dangerous. Nah itu berbahaya. We have to spend time on the hurts in our hearts. Kita harus mengambil waktu untuk bisa tahu ke luka apa, kesakitan apa yang kita alami. So from owning the wound, we go to forgiveness. Dan saat kita memiliki luka tersebut, kita lanjutkan ke And memaafkan. we want to explain to you the process of forgiveness. Kita akan menjelaskan proses memaafkan ini. And once you've forgiven, we go to the next step, which means stepping into victory. Dan setelah kita memaafkan, kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melangkah pada kemenangan. And it's all to do with renewal of the mind. Dan ini adalah kita akan melakukan pembaharuan pikiran. And then the last step would be to go together, to travel together, to live in accountability so that you keep your forgiveness. Dan hal yang terakhir yang kita lakukan adalah kita akan berjalan bersama-sama, hidup dalam akuntabilitas sehingga kita bisa melaluinya bersama-sama. So I will start with owning the problem. Saya akan mulai dengan bagaimana kita memiliki luka tersebut. Let me just go there. So owning the problem Memiliki luka tersebut atau masalah tersebut. works like this. Seperti ini. If I'm a businessman Kalau saya seorang bisnismen and I do business with a colleague dan saya melakukan bisnis untuk dengan rekan saya, and he robs me of $100,000 US. dan dia merampas saya $100,000. Now I go to my pastor. Saya pergi ke pastor saya. Say, hey pastor, this guy stole $100,000 US from me. Pastor, orang ini mencuri $100,000 dari saya. Pastor says, oh, the best thing a Christian can do is to forgive. Oke, orang Kristen yang terbaik yang bisa dilakukan adalah maafkan. Oh, okay, I will forgive. Oke, saya akan maafkan. I do a prayer, I say, I forgive you. Oke, saya lalu berdoa dan saya katakan, oke, saya akan maafkan kamu. Now, tomorrow I go back to church. Dan kembali besoknya saya ke gereja kembali. I see this guy in the church, Saya lihat kembali orang ini and gone is the forgiveness. dan saya lupa akan pengampunan. I want to kill him. Saya ingin membunuh dia. Why? Kenapa? Because I did not own the problem. I did not own the thing that hurt me. Karena saya tidak memiliki masalah tersebut, saya tidak memiliki apa yang sebenarnya menyakiti saya. Because before I can give, Karena sebelum saya bisa I memberi, have to have a fresh taste, a smell, an experience of the hurt. karena saya harus memiliki rasa atau pengalaman dengan apa yang sebenarnya luka yang saya alami, sakit yang saya alami. I have to know exactly what caused the hurt. Saya harus tahu sebenarnya apa yang menyebabkan kesakitan itu. I need to know exactly how I felt because of this hurt. Saya harus tahu apa yang saya rasakan akibat dari kesakitan ini. I need to know exactly what I'm missing out on because of this. Saya harus tahu pasti apa yang saya miss karena hal tersebut.
I need to know exactly what I will miss out in future because of this. Apa saya harus tahu pasti apa yang saya akan hilang di masa depan hanya karena hal ini. And all the unmet expectations that I will now not achieve, I need to know of. Dan semua hal ekspektasi yang tidak bisa tercapai, saya butuh tahu. So let's take this business transaction. Oke, dan mari kita coba lakukan bisnis transaksi He bisnis steals ini. from me 100,000 US. Dia mencuri dari saya 100.000 US dollar. So first of all, I'm less 100,000 in my bank. Oke, yang pertama saya tidak ada 100.000 dolar di akun rekening bank saya. Secondly, because of this, at the end of the month, Dan karena hal ini di akhir bulan, I will not be able to pay all my employees. saya tidak mampu membayar semua karyawan saya. And because I did not pay all my employees, some of them will resign. Dan karena saya tidak mau membayar karyawan saya, maka beberapa dari mereka akan keluar. And because they resign, I cannot do a good service. Dan karena mereka keluar, maka saya tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik. And because of that, more of my clients will go away. Dan karena hal tersebut, makanya klien-klien saya akan kabur. 6 months down the line, 6 bulan sesudahnya, I close down the business. saya akan tutup bisnis saya. Now, my family cannot eat Dan akhirnya keluarga saya tidak bisa makan. because I do not have finances. Karena saya memiliki kesulitan finansial. Now, let's take it back. Ya, kita lihat kembali. If I quickly forgive him, Jika saya cepat memaafkan, and I do not think of the whole story, dan saya tidak memikirkan cerita utuhnya, it's only a shallow forgiveness. maka itu hanya sebuah cangkang pengampunan. But if I take time to own it, Tapi ketika saya ambil waktu untuk saya memilikinya, to think of the whole story, untuk melihat cerita utuh and dari then take this to God. dan ambil ini dan bawa kepada Say, Tuhan. God, this is what I want to get free of. Tuhan, ini yang saya ingin bebas dari ini. Then only can start the process. Dan dari situlah kita bisa mulai proses tersebut. So the next step, so first of all, you have to own the story. So what did your dad do? What did your mother do? The hurt, what did it cause? What did you miss out on life on? And then when you have it, you can start your forgiving Yang harus process. kamu miliki adalah dari cerita luka apa yang sudah dialami dari ayah, luka apa yang sudah dialami dari ibu, apa yang kita miss selama ini dalam proses, itu yang kita harus miliki terlebih dahulu. My name is Riet. Oke, halo Miss Riet. I forgive you. Oke, I forgive you too. I know. Oke, kidding. Yes, so the next step is to forgive. Dan langkah selanjutnya adalah pengampunan, mengampuni. I sat with many people in my office. Ya, saya sudah bertemu atau duduk bersama dengan banyak orang di kantor saya. Terrible stuff happened to them. Banyak hal buruk terjadi dalam kehidupan mereka. So many mothers come to see me that had abortions. Dan beberapa dari mereka ibu-ibu datang ke saya dan mereka melakukan aborsi. Teenagers that was raped by a father. Remaja-remaja datang dan sudah diperkosa oleh ayah mereka. A mentee that I'm mentoring's husband, he did suicide. He killed himself. Dan salah satu mentee saya yang saya mentoring itu suaminya itu melakukan bunuh diri. So through the years, I've learned that forgiveness is not something you can take and just take it as a cheap thing. Dan saya sampai belajar sampai hari ini bahwa pengampunan itu bukan hal yang murah atau sesuatu yang gampang untuk kita lakukan sebegitunya saja. It's very easy to tell someone, just forgive. Sangat gampang kita katakan pada orang, hey, ampuni. If you have not walked in that person's shoes, it's unfair. Jika Anda tidak pernah menempatkan diri sesuai dengan posisi orang tersebut alami, itu tidak adil. That is why Vian said you have to own that problem. Makanya Vian mengatakan bahwa kita harus memiliki masalah tersebut And terlebih even dahulu. if you are the counselor, the teacher, or the preacher, and somebody comes to you and tell you what happened to them, first listen and listen and listen until that person has said everything they wanted that is real for them. Ya bahkan ketika konselor, Anda sebagai konselor, sebagai guru, sebagai pastor, ketika ada orang yang datang dan mengatakan yang perlu kita lakukan adalah dengarkan. Yeah. Validate their feelings. Validasi apa yang mereka rasakan. Tell them it's terrible. I am so sorry. Katakan, ya itu sangat-sangat menakutkan, itu sangat-sangat luar biasa menakutkan. Saya ikut beriba dengan hal tersebut. But the most important thing is that the Bible tells us that we have to forgive. Tapi yang paling penting adalah Alkitab mengatakan kita harus mengampuni. Unforgiveness is like me drinking poison and I want that person to die. Dan pengampunan seperti saya meminum racun dan orang lain itu yang meninggal. So forgiveness is actually freeing myself
from this cage I put myself into. Dan sebenarnya pengampunan adalah bagaimana saya membebaskan diri saya dari sangkar atau dari kurungan yang mengurung saya itu. It is not a weak surrender. Ini bukan suatu hal yang lemah ya dan kita menyerah begitu saja. It is a strong act that you do, saying that, you know what, you did this to me, it's okay. Dan ini merupakan salah satu tindakan yang kuat ya untuk kita melakukan, hey, kamu melakukan hal ini kepada saya, baik-baik saja. And I will forgive you because Jesus died on the cross and he forgave my sins. Dan saya mengampunimu karena Kristus sudah mengampuni saya. Gitu. It's a sacrificial thing that you do. Dan itu hal yang pengorbanan yang Anda lakukan. So it's important that whatever that wound is that you carry in your heart that your mother or your father did to you. Dan apapun yang penting bahwa apapun luka yang kamu bawa saat ini yang dilakukan oleh ibu ataupun ayahmu The lakukan. moment you discover it and you own it, Saat-saat di mana Anda menemukan hal itu dan Anda memiliki itu, then you have to say, I forgive you for this or that. dan Anda katakan saya memaafkanmu karena untuk ini dan ini. And sometimes you just do it by yourself in front of God. Dan kadang Anda hanya melakukan hal tersebut dengan dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Sometimes you need to go to them and tell them you forgive them for something they did. Dan kadang Anda harus datang ke orang-orang tersebut dan mengatakan bahwa Anda mengampuni mereka untuk apa yang mereka sudah lakukan. But our parents did their best in raising us. Dan orang tua kami, kita melakukan apa yang mereka lakukan saat saat mendidik kita, saat merawat kita. They made many mistakes. Mereka lakukan banyak kesalahan mungkin. And sometimes we will hurt them severely if we discuss this with them. Dan kadang kita akan menyakiti mereka sangat luar biasa menyakitkan ketika kita membahas hal ini dengan mereka. Maybe your father or mother already passed away. Mungkin ayah ibu kalian sudah meninggal. Then it's very good to write a letter to them and tell them what they did and that you forgive them. Dan Anda perlu menulis surat, itu menuliskan apa yang sudah mereka lakukan dan kemudian ampuni mereka. The most important thing is that we have to release that person of all those expectations that I have of them. Yang paling penting adalah kita harus melepaskan semua ekspektasi kita terhadap orang tersebut yang kita miliki. If we go back to my story, I expected my mom to be there for me. Dan ketika saya kembali kepada cerita ya saya, bahwa saya harus kembali, ibu saya itu harus hadir untuk I saya. had expectations. Saya memiliki ekspektasi She didn't meet it. dan dia tidak mencapai ekspektasi And tersebut. I have the wounds. Dan saya memiliki luka itu. So the wounds normally start out many times by not being your fault. Dan luka-luka tersebut mungkin saja muncul itu bukan karena kesalahan kita. But the problem is that becomes sin because of the way I go forward in life. Dan mungkin hal tersebut menjadi dosa dengan cara bagaimana kita melaluinya dalam kehidupan Because ini. now I judge them, I judge God, I blame Him for the parents He gave me, and I judge myself for not being a good person. Dan karena hal tersebut saya menghakimi mereka, saya pun menghakimi Tuhan karena memberikan orang tua seperti mereka. Dan saya juga menghakimi diri saya sendiri karena saya tidak menjadi, And that is sin. dan itu adalah dosa. So I have to release them from all these unfair expectations I had. Dan saya harus melepaskan semua ekspektasi-ekspektasi yang tidak tercapai dalam kehidupan ini. And then I have to take authority over that spiritual attack that the devil wants to bring over your life because of unforgiveness. Dan kita harus mengambil otoritas penuh tentang apa serangan-serangan dari si iblis yang akan menyerang kita hanya karena hanya karena pengampunan tersebut yang kita belum lakukan. And remember, forgiveness can maybe in the beginning start by just a choice. Ya. Dan ingat bahwa pengampunan itu adalah pilihan, Choosing to forgive. memilih untuk mengampuni. So you can say, God, I choose to forgive because the word of God says that. Dan kita bisa katakan, Tuhan, saya memilih untuk mengampuni karena Tuhan mengatakan demikian. The process can be many times of forgiveness for the same thing. Dan mungkin prosesnya itu akan berkali-kali berulang-ulang untuk satu hal. So how do I know if my forgiveness is not walked out yet? Dan bagaimana saya tahu bahwa pengampunan saya itu sudah bisa berlangsung, sudah bisa dilakukan. If you keep on making the speeches in your head,
Jika kita tetap meletakkan pemikiran ini di dalam otak kita, dalam pikiran kita, and you keep on reminding yourself of what that person did to you, dan kamu tetap mengingat apa yang orang tersebut sudah pernah lakukan kepada it's a kita. good reminder to forgive again. Dan itu adalah hal pengingat yang terbaik buat kita bahwa hey, kita harus mengampuni lagi. And keep on forgiving Dan tetaplah mengampuni. until you can feel that the victory comes. Sampai kita bisa merasakan kemenangan itu. In the beginning it will be like, I forgive you Di awal-awal mungkin kita bisa merasakan, aduh harus ngampunin kamu. because I choose to. Tapi saya memilih itu. But as you go along, the release will come. Dan ketika kita bisa lakukan itu, pelepasan itu akan bisa terjadi. So just a quick note on what she said. Sedikit catatan cepat saja apa yang sudah dikatakan. Because as husbands and wives do this together, Karena we get to understand the mother wounds and father wounds of each other. kita harus bisa memahami luka ayah dan luka ibu. And if we engage in conversation and we find out the hurts, if I know my wife's hurts, it becomes my responsibility to help her to be healed. Dan jika saya mengetahui luka dari percakapan kita satu sama lain, maka luka yang dialami oleh istri saya itu akan menjadi tanggung jawab saya. And men, then you cannot tell her, man, just forgive and carry on. You have to listen. You have to validate the hurt and walk the journey with her. Ya, dan kamu tidak bisa hanya mengatakan, hey, ayo ampuni, tidak bisa. Kamu harus mengambil tanggung jawab tersebut dan mengambil itu dan berjalanlah bersama-sama dengan dia. But also exactly the same with the wives. Dan sama halnya juga dengan istri. Remember, your husband does not speak easily. Nanti ingat bahwa suami-suami Anda itu tidak berbicara dengan mudah ya. So if he opens his mouth, Dan jika dia membuka mulutnya, if he dares to tell, jika ada hal yang mereka mau katakan, please say thank you for telling me. katakan, terima kasih sudah memberitahu saya. And ask more questions until everything is out. Dan tanyakan pertanyaan-pertanyaan lagi dan lagi sampai semuanya itu bisa keluar. Now I want to ask you a question. Aku ingin bertanya satu hal pada kamu. When the disciples asked Jesus, how many times should we forgive? Ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus berapa banyak kali kita harus mengampuni, Why did Jesus say 7 times 70? mengapa Yesus mengatakan 70 kali 7 kali? I believe it connects to the scripture in Romans 12, verse 2. Saya yakin bahwa itu berhubungan dengan pasal selanjutnya di Roma 12 ayat 2. That says, renew your mind daily. Bagaimana dikatakan bahwa perbaharuilah pikiranmu setiap hari. Do not conform to the patterns of the world of unforgiveness. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini yang tidak mau mengampuni. So let me put the two together. Renew your mind daily, even 7 times, 70 times. Mari kita perbaharui pikiran kita berulang-ulang bahkan 70 kali 7 kali. Because often the first step of forgiveness is a spiritual act. Karena pengampunan itu adalah tindakan spiritual. We connect to the spiritual truth of Jesus. Kita terhubung dengan spiritual yaitu Yesus. And because He forgave us, we can forgive them. Dan karena Yesus sudah mengampuni kita, maka kita bisa mengampuni mereka. But the mind and the physical body won't catch up that easily. Tapi pikiran dan fisik kita itu tidak akan bisa menyesuaikan itu dengan mudah. So in your spirit there is forgiveness. Sehingga spirit kita, roh kita, pengampunan itu. But the mind still needs to catch up. Tapi pikiran itu masih tetap harus menyesuaikan. Jesus knew this. Dan Yesus tahu itu. That's why He said 7 times 70. Maka Yesus mengatakan harus 70 kali 7 kali. In the neuroscience, Di neuroscience, a lady called Caroline Leaf, Dr. Caroline Leaf, ya Caroline Leaf in mengatakan, a book she proved the following. ya, dia buktikan hal seperti ini di dalam bukunya. See, in history, previously they said, if you want to create a new habit, Jika Anda ini menciptakan kebiasaan yang baru, you have to repeat it 21 days consecutively. kita harus mengulang hal tersebut 20 kali secara berkelanjutan, But secara berturut-turut. now they have proven you need to repeat the 21-day cycle 3 times. Tapi mereka saat ini membuktikan bahwa mereka harus melakukan 20 kali pengulangan itu 3 kali. Which is 63 days at least. Berarti setidaknya 60 hari. So the way you reprogram your mind Dan bagaimana kalian memprogram kembali pikiran is by kalian? keep on repeating the same thing. Adalah bagaimana kalian harus melakukan hal yang sama berulang-ulang. So it's a spiritual conviction, Dan ada keyakinan spiritual di dalam diri, but now the mind needs to catch up. tapi pikiran itu harus menyesuaikan hal tersebut. So there's a term called neurogenesis. Ada istilah mengatakan neurogenesis. And so in neurogenesis,
it says that every morning when you are born with millions of new neurons Dan in your brain. Diogenes mengatakan bahwa ketika kalian lahir, Neurons. Neurons in your So brain. every Yeah, yeah. morning. But so you are born in the morning with new neurons. Oke, setiap Millions. hari kita ada banyak ribuan saraf-saraf baru yang muncul. But there's also another term called neuroplasticity, Dan ada istilah mengatakan neuroplastisitas. which means the brain can heal itself. Bagaimana otak itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. So watch this. Dan coba perhatikan ini. I have a difficult situation with him. Saya memiliki situasi yang sulit dengan It dia. happened for years. Dan terjadi bertahun-tahun. My brain is full of hate for this guy. Otak saya penuh dengan And then kebencian. now one day untuk I orang ini. forgive. Dan suatu hari saya memaafkan. But the brain is still negative about this. Tapi otak saya tetap ada hal tersebut. Now they say every thought that you have in your conscious mind Dan setiap pikiran yang ada dalam alam sadar kita will fall back into your subconscious mind. akan berpindah pada pikiran subconscious kita, alam tidak sadar kita. But if something triggers it to come back into the Dan ketika sesuatu yang bisa memicu untuk kita kembali ke otak kesadaran kita, the context of the brain will manipulate this thought and it will either become worse or better. dan otak ini akan manipulasi pikiran tersebut akan membuat itu menjadi lebih baik atau sebaiknya lebih buruk. Because she says every thought that comes from the subconscious to the conscious will never go back the same into the subconscious. Dan si Caroline mengatakan bahwa sesuatu yang dari subconscious ke otak conscious kita tidak akan pernah kembali lagi ke subconscious lagi. So, if you renew your mind daily on the fact that you've forgiven, Dan jika misalnya Anda memperbaharui pikiran kita dengan konteks untuk mengampuni, you get a scripture out of the word, what the word says about forgiveness. dan Anda ambil firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang pengampunan, You read it and repeat it. baca itu dan ulangi itu. And you replace the lie in your brain about the unforgiveness with the truth of the word. Dan Anda gantikan pikiran tidak pengampunan itu dengan kebenaran dari firman Tuhan tentang pengampunan And itu. you keep on repeating that process for more than 60 days. Dan ulangi proses tersebut selama 60 hari. This subconscious thought will come into your brain. Dan subconscious pemikiran itu akan masuk ke conscious kalian. And because of neuroplasticity, the new programming of your brain, it will become more positive when it goes back. Ya, dan karena neuroplastisitas itu mulai bekerja dan itu akan menjadi lebih positif ketika itu kembali ke Eventually, subconscious. you can feel that which you did. You feel the forgiveness. Dan kita bisa Because the merasakan brain is pengampunan itu reprogrammed. karena otak kita tersebut sudah melakukan perubahan itu. So you are not a weak Christian Dan kita bukan orang Kristen yang lemah. if you battle to forgive. Jika kita memilih untuk mengampuni. As Riet said, forgiveness is a choice. Dan seperti Riyad mengatakan bahwa pengampunan adalah And by the pilihan. power and the grace of Jesus, He will empower us to do that. Dan dengan kuasa dan kasih karunia Roh Kudus, Yesus, kita mampu melakukan hal But tersebut. grace is also an empowerment to carry on Tapi kasih karunia juga akan memampukan kita untuk melakukan itu. until I'm completely free. Sampai saya benar-benar pulih, So bebas. if we can summarize that part, it looks like this. Dan ketika kita bisa simpulkan seperti ini. So if you have a bad conviction in your mind, Jika ada pemikiran-pemikiran buruk di dalam pikiran kita, and it's based on a lie of the enemy, dan berdasarkan kebohongan-kebohongan dari musuh kita, your dad always say, you are stupid. ayah kita selalu mengatakan, hei kamu bodoh. And now the devil comes, he says, you will never be good enough. Dan si iblis mengatakan, kamu tidak akan pernah cukup baik. The conviction is, I'm not good enough. Dan keyakinan kita adalah kita tidak cukup baik. Now you forgive your dad because he said that. Dan kita ampuni ayah kita karena dia mengatakan I hal take the tersebut. truth of the word. Kita ambil kebenaran dari firman tuh. The word says, I am God's chosen one. Firman Tuhan mengatakan bahwa saya adalah I anak pilihan I Tuhan. am the head, not the tail. Saya ada kepala bukan ekor. I am His royal priesthood. Saya adalah anak kerajaan Allah. I can do all things. Saya bisa melakukan segala perkara. And I replace the lie with the truth. Dan saya menggantikan pemikiran itu dengan kebenaran. I form a new conviction. Saya membentuk suatu keyakinan baru. And my life gets freedom. Dan hidup saya mengalami kebebasan. And then the last step. So Langkah terakhir, you own it. kita memiliki, You forgive. kita mengampuni. You work on this forgiveness over and over until it's a true thing for you, body, soul, and spirit. Kita kerjakan hal tersebut berulang-ulang kali. The last part Dan is hal terakhir adalah we walk together. kita berjalan bersama-sama. So we walk together. Is it that Berjalan one there? bersama-sama. Yeah, it is that one. Eh? Ya, We walk together. So berjalan bersama.
That's why when you go to church, Oleh karena itu ketika kita pergi ke gereja, your pastor will often talk about discipleship. gembala kita pasti sering mengatakan tentang pemuritan. Because discipleship is doing life together. Karena pemuritan itu membuat kita hidup itu secara bersama-sama. It's living life on life. Hidup dari Living life on life. We do life together. kita We are melakukan hooked in. hidup bersama-sama. Discipleship is not just to understand the Bible. Ya, pemuritan bukan cuma masalah kita memahami isi dari It's not just how Alkitab. to pray, how to forgive, and how to prophesy. Bukan cuma sekedar bagaimana berdoa, bagaimana berkhotbah, bagaimana bernubuat. Discipleship is to teach each other to become more like Jesus. Dan bagaimana pemuritan itu adalah saling mengasihi satu sama lain untuk menjadi serupa dengan Kristus. Discipleship is accountability. Pemuritan adalah akuntabilitas. I have to ask him, how are you doing with your forgiveness? Saya harus bertanya, hey, bagaimana dengan pengampunan yang kamu alami? And he reminds me on my forgiveness. Dan dia mengingatkan ke saya tentang pengampunan yang saya We alami. need each other in the body of Dan Christ, kita butuh satu sama lain di dalam tubuh Kristus. even on forgiveness. Bahkan dengan pengampunan yang kita miliki. So when you understand what the Holy Spirit shows you, Dan ketika Anda memahami ini, and you speak to your wife or you speak to your husband about your hurt, dan katakan kepada istrimu dan suamimu tentang apa yang kesakitan yang kamu alami, make sure that you give someone the responsibility and the possibility, the right to ask you questions. dan pastikan Anda memberikan tanggung jawab dan juga kemungkinan untuk seseorang bisa bertanya kepada dirimu. Because someone needs to keep on reminding you that you've forgiven. Karena seseorang harus tetap mengingatkan Anda tentang pengampunan ini. So between me and Riet, one of her wounds Dan antara Vian dan Riyad, salah satu luka kami that adalah comes from her mother ibu. is that she always felt that the mother never gave her the attention. She always focused on the community. Dan karena ibunya Riyad itu selalu fokus kepada komunitas, ya tidak fokus kepada Riyad. And even today, grandma will post pictures of some children of the community when they did something. Dan bahkan ketika omanya Riyad suka mempost gambar bagaimana si ibunya itu berkumpul dalam komunitas anak-anak, But she won't post a picture of her own grandchildren. tapi dia tidak mempost gambar dari cucunya sendiri. And then the wound comes back. Dan luka itu muncul lagi. I know about it. Dan saya tahu hal itu. So then I can take Riet and say, don't worry. Saya katakan, hey, Let's journey this together. mari kita menjalaninya ini bersama-sama. Because we all need each other. Karena kita semua butuh satu sama lain. So we have about 4 minutes left, and I wanna lead you in a prayer of forgiveness. Nah, saya ingin memimpin Anda dalam doa untuk pengampunan. But before I do this, I actually want to do an invitation. Saya ingin mengundang Anda, Because I believe that we have men sitting in this room ya, banyak yang duduk di tempat ini, that says, but I feel like even though I'm an adult, I never feel like a man. ya, mungkin pria-pria di sini merasa bahwa walaupun saya orang dewasa, tapi saya tidak pernah merasa bahwa saya sebagai seorang pria. It feels like you saying, if my dad would only tell me I'm good enough. Seandainya ayah saya bisa mengatakan bahwa saya itu cukup baik. When I turned 21, if my dad only said, hey, you're a boy and you're a man and you're going to make it, you're not a boy anymore, you're a man, you need that. Jika Anda merasa bahwa Anda butuh diakui bahwa, hey, kamu adalah pria, kamu adalah laki-laki, dan kamu butuh itu. So I want to do a prayer, and I want to lead you into this forgiveness. You forgive your parents. But if there is someone sitting, or men sitting and say, but that is what I have to forgive my dad for, I want you to go through the prayer, but then I have an invitation for you. Dan ketika Anda mungkin ada pria yang merasa bahwa Anda perlu melakukan pengampunan kepada ayah Anda, saya akan mengundang Anda untuk berdoa bersama-sama. So let's start with the prayer, and then we'll finish off. Nah, kita sama-sama coba mari sama-sama berdoa dan kita akan selesai. Holy Spirit, Roh Kudus, thank you for your faithfulness terima kasih buat kesetiaan-Mu in showing us our woundedness. dan menunjukkan luka kami, Tuhan. We all have something in our hearts. Kami memiliki sesuatu di dalam hati kami, And right now we want to come to you, Father, dan kami saat ini ingin datang padamu, Bapa, in and through the grace of Jesus. di dalam dan melalui kasih karunia Yesus, By the power of what happened on the cross. oleh kuasa yang sudah terjadi di kayu salib. Jesus, you died on our behalf. Yesus, Engkau mati bagi kami. You sacrificed yourself Kau mengorbankan dirimu for us untuk kami, so that we can be free. sehingga kami bisa bebas. So right now, Father, Saat ini, Bapa, we choose to do the sacrificial thing. kami memilih untuk melakukan pengorbanan ini. We want to bow down Kami ingin menundukkan diri in humility
dalam kerendahan hati. and ask your power, your strength, and your grace Dan meminta kuasamu, kekuatanmu, dan kasih karuniamu to empower us to forgive untuk memampukan, menguatkan kami untuk bisa mengampuni our father or our mother. ibu ataupun ayah kami. But we don't just want to do a quick thing, Lord. Kita nggak cuma ingin melakukan hal dengan cepat, Tuhan. We want to start a forever thing. Kami ingin memulaikan hal ini A tetap settled thing. selamanya. Settled thing. Hal yang tetap, Tuhan. Please empower us to truly forgive Mampukan kami untuk benar-benar kami bisa benar-benar mengampuni and be free. dan menjadi bebas. Because we want to free our own children of this Karena earth. kami juga ingin membebaskan anak-anak kami dari hal ini. So as we now just turn to you, Father, Dan kami hanya berbalik kepadamu, Bapa. please empower us Kuatkan kami to forgive. untuk bisa mengampuni. Lord Jesus, I pray that you will hear all the prayers. Tuhan, aku berdoa biar kamu mendengar semua doa-doa kami. And in every single prayer that's going out to you now, Setiap doa yang dipanjatkan kepadamu saat ini. that your empowering grace Kasih karunia yang memampukan will move people from unforgiveness to forgiveness. akan menggerakkan, memampukan kita semua dari tidak mengampuni bisa sehingga menjadi mengampuni. From broken to whole. Dari kerusakan ke pengharapan. From hopelessness to hope. Dari yang tidak ada pengharapan menjadi berpengharapan. From feeling inferior to feeling empowered. Dari merasa ketakutan sampai merasa bahwa dikuatkan. From feeling alone Dari perasaan sendiri to feeling part of a family. dengan perasaan bahwa adanya kuasa dalam keluarga. Because in your power, Jesus, Karena oleh kuasa-Mu Yesus, all things become possible. segala sesuatu menjadi We thank menjadi you mungkin. for forgiveness. Kami bersyukur buat In pengampunan Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. So a quick question. Pertanyaan singkat. If there's anyone in the room, any man, he say, but I want to hear from a father Jika ada pria di ruangan ini yang mungkin mengatakan bahwa saya ingin mendengarkan dari that I am okay. ayah saya bahwa aku That I'm a man. oke, bahwa saya adalah pria. Because my dad never told me. Karena ayah saya tidak pernah mengatakan hal itu. I want to call Kasi. Kasi, if you can just come forward, please. I want to ask him because he's like a spiritual father to many. Ya, kasih adalah bapak rohani saya. And I want to ask him to stand in front and he will stand in the gap. And I want to invite you to come forward. And if you want someone to proclaim over you that you're a man and you're okay, Kasi will be in the gap. Dan jika Anda, pria di sini ada yang ingin merasakan bahwa Anda difirmasi, ya, Anda ingin didoakan, saya undang untuk bisa maju ke depan dan kasih akan mengatakan itu, akan memproklaim itu, mendoakan Anda. Because just those words will change your life forever. Karena kata-kata tersebut akan mengubah hidup Anda selamanya. So be bold. If that is you, please come forward. Buat teman-teman yang memiliki isu tersebut, kami silakan bisa maju ke depan untuk bisa didoakan. We'll give you time. There must be someone. Kami berikan waktu.